sumber belajarnya sudah ada, tapi kalau Bapak Ibu gurunya tidak mau melaksanakan atau ibaratnya masih mager, ya sama saja. Hal-hal yang sudah kita lakukan walaupun itu ibaratnya masih sangat sederhana dan masih sangat kecil, tetapi cukup berdampak. Halo pendengar dan pemirsa YouTube RRI Semarang, kembali lagi kita dalam Bincang Kreatif bersama dengan Tanoto Foundation. Membaca ini adalah jendela dunia ya, dan ketertarikan dengan membaca ini dibutuhkan untuk anak-anak untuk bisa lebih memahami lagi pembelajaran-pembelajaran yang mereka terima. Nah, kali ini kita akan bincangkan beberapa narasumber yang sudah melakukan inovasi terhadap pembelajaran melalui kelompok belajar mereka. Kami hadirkan untuk Anda podcast bersama dengan Tanoto Foundation. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir dia di studio podcast kita kali ini. Yang pertama ini ada Kepala SDN Rejosari 01 Semarang ya, sekaligus juga merupakan bendahara dari tim Green Squad ya. Ada Bu Rustati Ningsih MPD. Selamat siang Bu Tanti. Selamat siang. Baik, kemudian juga ada guru matematika SMP Negeri 7 Semarang dan ketua tim Visionari Pintar ya. Ada Pak Dr. Randes Bavo Manon Nugroho MPD. Selamat datang Pak Bavo. Selamat siang. Baik, kemudian juga ada Project Management Unit dari Tanoto Foundation ya. Ada Bu Fitria Hima Mahligai ya. Selamat siang Bu Fitri. Baik, ini kalau kita membicarakan 3 tokoh atau mungkin 2 tokoh ini ya yang sudah menginisiasi kelompok belajar. Kita mulai dari Bu Tanti terlebih dahulu ya dengan Green Squad-nya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa diceritain terlebih dahulu Bu. Dulu bagaimana ceritanya bisa kepikiran untuk membuat Green Squad dan saat ini seperti apa untuk kegiatan dari Green Squad itu sendiri? Terima kasih Mbak Hana. Kami dari tim Green Squad adalah kelompok belajar guru yang terdiri dari guru dan kepala sekolah, terdiri dari Mbak Lia Mailani, kemudian Pak Susilo Adi, saya sendiri Tanti, dan Pak Joko Susanto. Kelompok ini didirikan pada tahun 2023 karena waktu itu mendapat dana hibah dari Tanoto. Kemudian kita berikan nama Green Squad karena waktu itu inovasi kita adalah pembuatan sumber bacaan 3D berbantuan QR Code melalui proyek kecilku. Nah, kenapa dinamakan Green Squad? Karena waktu itu sumber bacaannya lebih ke bagaimana dalam melestarikan lingkungan, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di Kota Semarang khususnya. Baik, nah ini kan tadi sumber bacaan 3D berbantuan QR Code gitu ya Bu ya. Nah ini sistemnya seperti apa ini Bu? Awalnya itu kita mengidentifikasi dulu sumber belajar apa yang akan kita susun bersama. Kemudian setelah itu kita pilih yang sudah kita latih itu ada sekitar 30 guru untuk pertama kali waktu kita laksanakan inovasi tahun lalu. Nah, tahun ini juga 30 guru. Dari 30 guru itu yang kita berikan pelatihan untuk menyusun sumber belajar dengan berbantuan QR Code dan kalau saat ini nanti dalam bentuk buku pop-up. Setelah sumber bacaan itu tersusun oleh Bapak Ibu Guru, kemudian kita kumpulkan jadi satu dalam bentuk buku nantinya dan seterusnya diterapkan pada murid-murid di sekolah dasar. Nah, dengan demikian harapan kami sumber belajar itu nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Guru maupun murid-murid khususnya siswa SD. Oke, jadi
seperti itu ya alurnya sampai kemudian sekarang ini sudah bisa dinikmati dan digunakan sebagai bahan belajar untuk siswa-siswi di sekolah dasar seperti itu ya Bu ya. Baik, sekarang kita ke Pak Bavo ini ya. Guru matematika ini merupakan satu pelajaran termasuk saya ini dulu jadi momok banget gitu Pak. Nah ini dengan tim Visionari Pintarnya ini inovasinya seperti apa? Apakah membuat pelajaran matematika itu menjadi menyenangkan dengan cara-cara tertentu atau seperti apa ini Pak dari proyek tim Visionari Pintar ini sendiri? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Selamat siang semua. Kami tim Visionari Pintar dalam hal ini kami mendapatkan bantuan dana dari Tanoto kemudian untuk membuat satu proyek. Nah, salah satu proyeknya itu kebetulan sekarang kan ada pembelajaran mendalam di mana harus pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, terus di mana siswa harus berkesadaran bahwa dia sedang dalam satu kegiatan yang dia harus tahu dia berada di mana dan harus mengapa bersama teman-temannya. Nah, kami pakai salah satu yang bisa mendukung pembelajaran bermakna untuk pembelajaran matematika menggunakan aplikasi MadCityMap. Nah, kenapa MadCityMap? MadCityMap ini satu aplikasi memang dibuatnya bukan di Indonesia ya, dari Jerman, dari Goethe Frankfurt, Goethe Universitas Frankfurt itu. Kebetulan tahun 2014 Indonesia khususnya dosen UNES bekerja sama dengan Frankfurt itu. Kemudian dia mengembangkan di Indonesia. Terus kami masuk. Nah, dengan kurikulum baru ini kok cocok banget. Jadi kami mencoba ini kita kenalkan ke guru-guru dan siswa. Dan kemarin kita sudah mencoba di sekolah kami masing-masing sebelum ke teman-teman guru di Kota Semarang. Dan teman-teman guru Kota Semarang kemarin pelatihan gitu. Kami datang, kami melihat anak-anak itu senang. Kenapa? Karena mereka belajar matematika tidak di dalam kelas. Nah, dia bentuknya itu trail, rute kayak pakai gadget, terus kemudian mereka akan membuka gadget, terus mencari rutenya di mana tugas-tugas itu harus diselesaikan. Dan setiap tugas yang harus diselesaikan itu tidak bisa diselesaikan kalau siswa tidak datang ke titik tugas. Mereka akan datang mengukur, terus menghitung, benar-benar mengukur, bekerja sama dalam kelompok 3-4 orang. Jadi, dan itu seperti gamifikasi gitu, seperti game. Udah kayak main game, jadi mereka seneng gitu ya. Bawa gadget, benar, satu regu bawa gadget satu, dan satu soal itu kita disediakan skor 100. Kalau betul langsung jawab 100, kalau salah boleh ulangi lagi tapi nanti nilainya berkurang. Dan yang kelihatan sekali ketika anak-anak saya lihat mereka belajar memakai MadCityMap, ketika mendapatkan skor misalnya 100, nah begitu gembira dan mereka, yuk kita ke sana, berikutnya mana gitu. Mereka sangat antusias, begitu menyenangkan. Dan ketika menemukan solusi itu, tentunya mereka sudah tidak secara langsung dia sudah mengaplikasikan konsep matematika yang dia pelajari di kelas. Misalnya mereka di sekolah ada kemiringan untuk difabel itu berapa sih kemiringannya itu. Nah, mereka akan mengukur panjangnya, tingginya sehingga kemiringannya mereka bisa menemukan di situ terkait dengan materi gradien atau kemiringan. Nah, dan mereka menjadi berkesadaran hadir di situ bersama teman-temannya. Oh yuk kita ukur ini dulu, harus cari ini dan sebagainya. Dan ketika mereka menemukan, oh ternyata kemiringan tuh di dalam kehidupan sehari-hari itu untuk ini, itu. Nah itu aplikasinya jadi untuk ini. Nah gitu itu ya? jadi itu yang tadi saya sebut ada bermaknanya. Oh ternyata untuk ini dalam kehidupan sehari-hari, happy-nya, menyenangkannya ketika mereka bersaing dengan kelompok lain, kita menang. Terus berkesadarannya mereka dalam kelompok tugasnya ini
apa yang kita harus cari. Yuk kita bareng-bareng cari. Oh harus mengukur ini dulu. Ini oke, terus mereka sama-sama. Nah itu luar biasa. Berarti sebutan matematika sebagai momok itu sebenarnya bisa dihilangkan kalau kita pakai approach pendidikan yang berbeda ya Pak ya? Ya, kreativitas dan inovasinya itu memang benar-benar dibutuhkan supaya ya. Anak-anak itu tidak takut dan tidak ambar. Misalnya begini, Mbak. 20 kali 20 berapa? Mereka bisa hitung. 400. Apa arti 20 kali 20? Ketika kita coba hitung luas ubin ini. Nah, mereka akan cari penggaris, terus mengukur. Oh, ini bentuknya persegi. 20 ke sana 20. Luasnya sekian. Itu kan lebih bermakna daripada tinggal menghafal 20 kali 20 sama dengan 400. Nah, jadi luas satu ubin ini 400 cm persegi. Berapa luas ruangan ini? Nah, itu menarik. Mereka sangat tertarik dengan hal seperti itu. Ada experience ya dalam belajar di situ ya. Baik, nah Bu Fitri setelah mendampingi ini ya Bu Tanti dan juga Pak Bavo dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk pendidikan, manfaat positif apa ini yang bisa dilihat dari Tanoto Foundation sendiri? Begini Mbak Hana, kami menyadari ketika Bapak Ibu guru begitu diberi ruang untuk mereka berkreasi, bereksperimen atau mencoba ide-idenya, itu akan memunculkan ide-ide luar biasa. Jadi Tanoto Foundation di sini memberikan dukungan agar Bapak Ibu, kebetulan ini yang di samping saya ini adalah fasilitator kita yang sudah terpilih dari guru dan kepala sekolah terbaik di daerahnya, punya potensi yang cukup banyak dan besar. Jadi kami menyadari dengan kita memberi dukungan dan memberi peluang, mereka bisa berkreasi, membuat inovasi, bahkan bisa membantu guru-guru lebih banyak dari yang bisa Tanoto Foundation jangkau. Dan ini sudah terbukti selama 3 tahun berturut-turut kita mendukung program seperti ini. Setiap tahun guru yang menerima manfaat bertambah, dan ini juga bisa kita lihat bahwa secara tidak langsung skor literasi dan numerasi terkhusus di Kota Semarang ini ada peningkatan. Mungkin kontribusi kita tidak banyak, tetapi kita turut mendukung kenaikan tersebut, Mbak. Gitu. Oke, jadi kenaikan sekecil apapun tetap didukung karena itu sangat bermanfaat untuk siswa-siswa itu sendiri ya. Baik, kita ke Bu Tanti lagi nih ya, Bu Tanti. Tadi kan sudah disebutkan bahwa dipilih sumber bacaan 3D dengan bantuan QR code ya, seperti itu. Nah, sebelumnya ini kan pasti sudah mencoba hal-hal yang lain ya Bu ya, sebelum akhirnya udah deh ini aja yang dipakai gitu. Nah, ini keputusan untuk kemudian menggunakan buku 3D pop-up berbasis QR code ini dipilih berdasarkan apa ini Bu? Ya, kemarin itu ketika kita diskusi untuk menentukan itu cukup lama itu. Padahal kita hanya berempat karena masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda, yang kemudian akhirnya sampai kita ke titik buku pop-up yang nantinya ada QR code-nya itu, karena supaya satu nanti ada sambungannya dengan yang inovasi kemarin kan sudah sumber bacaan pakai QR code. Nah, kenapa ini dipilih pop-up? Karena buku pop-up itu akan lebih anak merasa real ya. Jadi ketika dibuka ada gambar Lawang Sewu yang bentuknya seperti benar-benar bangunan Lawang Sewu yang berdiri megah gitu. Khusus untuk pop-up ini tentang kearifan lokal Kota Semarang. Karena kami lihat di beberapa sumber bacaan khusus untuk kearifan lokal Kota Semarang, itu satu masih sangat terbatas. Kemudian yang kedua, kalaupun ada bacaannya itu lebih ke berupa deskripsi yang membuat anak bosan, jadi sekedar informasi.
Nah, kalau yang buku ini, sumber bacaan ini kita sajikan dalam bentuk cerita gitu. Jadi ketika kita menyajikan tentang Lawang Sewu itu, jadi nanti ada narasinya, ada tokohnya yang nanti juga akan masuk ke informasi Lawang Sewu itu seperti apa, tetapi anak tidak terasa bahwa sebenarnya yang mereka baca itu merupakan sumber informasi tentang kearifan lokal Kota Semarang. Nah, kemudian kenapa pop-up-nya itu? Karena selama ini kalau kita lihat pop-up yang ada itu kebanyakan buku-buku cerita, buku-buku cerita, buku-buku dongeng gitu tuh sudah banyak sekali. Tetapi yang pop-up khusus kearifan lokal Kota Semarang, sepertinya kami belum menemukan ya. Sehingga ini menjadi keputusan kami untuk bagaimana kalau kita buat pop-up kearifan lokal Kota Semarang supaya anak lebih senang membaca, tertarik dengan melihat bukunya, kemudian mereka juga menyerap informasinya itu dengan mudah. Karena selama ini kalau kita lihat yang buku, terutama buku-buku paket tentang informasi bacaan itu rata-rata di Kota Semarang ada bangunan Lawang Sewu yang dibangun tahun ini waktu itu dibangun oleh zaman Belanda ini. Itu sepertinya kalau kayak gitu anak-anak bosan. Kemudian juga istilahnya nyantelnya gitu itu juga akan kesusahan gitu. Nah, dengan dibalut dalam cerita kemudian dibentuk dalam pop-up, anak-anak harapannya bisa mudah memahami, kemudian juga dengan hadirnya barcode. Jadi kenapa ini ada barcode juga di pop-up itu? Kalau kita lihat di buku-buku yang pop-up yang sudah ada itu tidak ada barcode-nya. Tapi di sini kita sajikan barcode itu untuk mengakomodasi anak-anak yang belum bisa membaca karena ini bentuknya audio. Audio ya. Audio dari teks itu dan juga ada audionya yang nanti berupa perintah untuk mengerjakan proyek kecil. Gitu. Sehingga anak-anak di samping membaca pemahaman, mereka juga bisa melakukan hal-hal kecil yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya audio saja yang pelajari, tapi mereka juga ada project seperti itu ya, yang akan melatih mereka juga ya dalam pembelajaran. Baik, masih banyak yang bisa kita gali ya pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya untuk kebersamaan kita ya dalam podcast kita untuk edisi kali ini. Kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ada masih bersama kami pendengar dalam Bincang Kreatif kali ini bersama dengan RRI Semarang dan juga Tanoto Foundation ya. Bersama dengan guru-guru luar biasa ini yang sudah membuat sebuah inovasi ya untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid-murid mereka. Baik, tadi kita ke Bu Tanti, sekarang kita ke Pak Bavo lagi ya. Pak Bavo tadi disebutkan bahwa memang dalam pembuatan aplikasi ini kan ada kerjasama antara tadi dari UNES, kemudian juga dari dari Goethe University seperti itu ya. Nah ini kalau untuk guru-gurunya sendiri memang diadakan pelatihan secara kontinu atau seperti apa ini Pak? Oh ya, terima kasih. Untuk guru-guru di Kota Semarang
kami berusaha mengajak mereka untuk mempelajari cara kerja dari aplikasi ini karena kami tahu kemanfaatannya sangat bagus. Nah, terus di tingkat MGMP kami sudah mencoba, tapi itu belum begitu masif begitu. Nah, kebetulan dari Tanoto Foundation memberikan dana untuk membuat satu proyek. Nah, yang biasanya kebetulan saya guru SMP di MGMP SMP, kita teman-teman guru SMP. Nah, kali ini kita mau mengajak beberapa guru SD. Jadi kemarin kami punya proyek dengan 32 peserta, yang 24 dari SMP, yang 8 dari SD. Karena beberapa tahun lalu, sudah 3 tahun ini, kami mengadakan lomba Match City Map di Kota Semarang, melibatkan peserta SD. Nah, teman-teman guru SD sangat tertarik dan ingin gimana sih membuat soal bisa masuk ke situ, biar saya bisa juga ikut menggunakan aplikasi ini untuk pembelajaran di sekolah saya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang latar belakangnya, sehingga kami sekarang yang dulu cuma guru-guru SMP, sekarang kami mencoba mengajak guru SD. Ya memang belum banyak, baru 2 Korsatpen, tapi kami nanti mempunyai harapan besar dari yang 2 itu bisa ke Korsatpen yang lain ya, seperti itu. Baik, nah Bu Fitri, sebenarnya saat ini sudah berapa kelompok belajar yang didampingi oleh Tanoto Foundation ya, dan proses pemilihannya ini seperti apa ini dalam proses pendampingannya itu sendiri, Bu? Baik, saat ini di Kota Semarang ada 4 kelompok yang kita dukung. Kelompoknya Bu Tanti, kelompoknya Pak Bavo, dan ada 2 kelompok lain yang kebetulan hari ini belum join begitu. Di kota, tapi kita juga punya beberapa kelompok juga di Kabupaten Mitra Tanoto Foundation yang lain di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Tegal. Nah, di Kota Semarang sendiri masing-masing kelompok ini kan juga mendampingi kelompok belajar yang lainnya seperti KKG dan MGMP. Jadi dari 4 kelompok yang Tanoto Foundation dukung, sebetulnya masing-masing kelompok itu telah mendukung kelompok belajar yang lain lagi, KKG, MGMP, seperti Pak Bavo ada 2 KKG dan 5 MGMP, itu sudah 7 kelompok belajar, dan di Bu Tanti kalau tidak salah ada 4 gugus. Jadi dari 2 kelompok ini yang hari ini hadir saja sudah 11 kelompok belajar, dan masih ada kelompok belajar yang didukung oleh 2 kelompok yang lain. Jadi ya di Kota Semarang sendiri kurang lebih ada 20-an kelompok belajar yang terdukung oleh program ini, gitu Mbak. Nah, bagaimana Tanoto Foundation bisa mendapatkan atau memilih atau akhirnya mendukung 4 kelompok ini? Kami sebetulnya membuka peluang secara terbuka, siapa saja fasilitator-fasilitator kita yang memiliki ide atau gagasan terkait dengan pengembangan kualitas pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Kita membuka peluang mereka untuk memasukkan proposal ke Tanoto Foundation, kemudian kami menyeleksi. Nah, kebetulan ada 4 tim yang proposalnya sangat bagus, idenya juga sangat menarik dan mengukur keberhasilannya cukup jelas, sehingga kami putuskan 4 kelompok ini kita prioritaskan untuk kita dukung lebih dulu gitu Mbak Hana. Baik, jadi sebenarnya semua kelompok belajar ini bisa mengajukan proposal seperti itu ya. Ketika ini ternyata bisa di follow up dengan tolak ukur yang jelas, nanti bisa disupport juga oleh Tanoto Foundation seperti itu ya. Baik, kita ke Bu Tanti lagi nih. Bu Tanti, setelah kemarin ini mungkin berhasil ya dengan satu proyek ini, hal yang menjadi tantangan seperti apa ini Bu dalam memberikan pembelajaran ini kepada siswa maupun menularkan pembelajaran ini kepada kelompok-kelompok belajar yang lain? Baik Mbak Hana, sebenarnya untuk hal-hal yang sudah kita lakukan ini memang sudah kita tularkan ke beberapa kelompok, termasuk di kelompok belajar Tugu Muda yang diikuti oleh seluruh guru se-Kota Semarang. Namun
belum semuanya bisa melaksanakan karena ada beberapa kendala. Satu, terutama yang buku pop-up-nya ini untuk dicetak secara banyak, menyeluruh dan dengan kualitas yang cukup memadai, belum sampai ke sana. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan menuju ke sana begitu. Yang kedua, belum semua Bapak Ibu guru juga melaksanakan pembelajaran yang terutama ini lebih kita dekat ke literasi. Karena walaupun sumber belajarnya sudah ada, tapi kalau Bapak Ibu gurunya tidak mau melaksanakan atau ibaratnya masih mager, ya sama saja tidak akan ada perubahannya. Tetapi yang kami lihat dari hal-hal yang sudah kita lakukan, walaupun itu ibaratnya masih sangat sederhana dan masih sangat kecil, tetapi cukup berdampak kepada sekolah-sekolah yang sudah kita imbasi. Ini terbukti dari hasil rapat pendidikan, khususnya di bidang literasi ada kenaikan. Gitu. Baik, jadi dari sisi anaknya sendiri juga sudah ada progresnya terlihat gitu ya Bu ya. Baik, nah kalau Pak Bapak ya tadi kan masih untuk pelajaran matematika ya. Selanjutnya ini apakah dikembangkan untuk pelajaran-pelajaran eksak yang lainnya, misalnya fisika seperti itu ya, yang bisa dibilang anak-anak ini juga biasanya merasa kesulitan gitu ya selain matematika. Nah ini seperti apa Pak? Iya, makanya kami kemarin mencoba, ini memang ide dan proyek dalam tanda petik gila gitu, karena Mad City Map kata depannya aja udah Mad gitu. Tapi kita mencoba mengajak teman-teman dari mapel lain untuk bergabung. Terus bagaimana caranya teman-teman dari mapel lain bergabung, nanti bagian mana yang mereka bisa berkontribusi. Nah itu kita mencoba, kita belum pernah, baru pertama kali, tapi kita coba dan ini cukup berhasil. Artinya begini, untuk contoh misalnya waktu lomba di Jatisari kemarin, kebetulan di sana ada peta, terus objek wisata A, di sini ada gambar-gambarnya, terus ada skalanya 1 banding sekian. Kalau guru tidak kreatif, dia ya hanya peta sebagai peta aja. Ternyata teman-teman yang kreatif difoto, cekrek. Coba tubing dengan ini jarak sebenarnya itu berapa kilometer. Nah gitu. Itu muncul peta, terus mereka punya ide, oh kita gunakan ini. Dan peta itu terkait banget dengan teman-teman dari IPS. Nah, cuman pengerjaannya pakai matematika. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu Mbak, salah satunya. Kolaborasinya. Iya, kolaborasinya. Jadi pelajarannya IPS tentang peta, skala, terus kita main hitungannya pakai matematika, terus soalnya kita artikelnya, narasinya, nanti teman-teman bahasa Indonesia yang menulis kan supaya soal itu jelas apa yang dinarasikan dan tugasnya apa yang harus diselesaikan oleh para siswa peserta itu. Nah gitu, salah satunya itu. Baik, nah Bu Fitri, dari beberapa pendampingan yang sudah dilakukan oleh Tanoto Foundation, ini sudah mulai terlihat dampaknya yang cukup signifikan tidak sih Bu dalam dunia pendidikan terutama? Jadi kami mengukur setidaknya dengan perubahan pembelajaran yang lebih baik itu sudah menjadi dampak menengah yang bisa kita capai sebelum sampai ke kemampuan literasi anak didik kita. Jangka panjangnya dalam setahun kita ada asesmen yang dilakukan oleh pemerintah melalui asesmen nasional. Harapannya dengan perubahan proses pembelajaran yang lebih baik, nanti pada saat asesmen nasional itu terbukti dengan kemampuan literasi numerasi anak yang meningkat. Dan untuk tahun ini asesmen nasional belum dilakukan, tetapi untuk monitoring ke sekolah bagaimana implementasi di kelas itu sudah bisa kita lihat Mbak Hana. Ya. Dan itu sudah terlihat hasilnya seperti itu ya melalui dari pembelajaran monitoring.
Baik, nah Bu Tanti, kalau secara kompetensi sebenarnya ya, ini guru-guru ini kan selalu dibutuhkan inovasi dan kreativitas seperti itu ya, karena memang zamannya ini kita sudah sangat berubah dan selalu bertepatan dengan teknologi. Nah, untuk bisa memeratakan kompetensi mungkin ya, nah ini seperti apa sih yang biasanya dilakukan ini Bu? Iya. Untuk memeratakan kompetensi terutama bagi guru ini memang banyak jalan. Yang pertama sebenarnya Bapak Ibu guru itu bisa belajar secara langsung melalui dunia maya sebenarnya. Namun tidak semua guru itu mau dan mampu untuk belajar secara otodidak. Nah, untuk itu dari Dinas Pendidikan juga sudah mengadakan pelatihan-pelatihan terutama untuk kompetensi guru yang hubungannya dengan digital. Di samping itu kami dari tim Green Squad dengan bantuan dari Tanoto Foundation ini juga kita memberikan pelatihan kepada Bapak Ibu guru yang membuat sumber belajar dengan berbantuan barcode sehingga Bapak Ibu guru juga kemampuannya untuk bagaimana membuat sumber belajar nanti dialihkan ke Canva, dialihkan ke barcode dan seterusnya itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Walaupun mungkin dari yang sederhana dulu Mbak Hana, karena terus terang kalau Bapak Ibu guru itu langsung ibaratnya untuk lari secepat kilat kemampuannya tidak sama. Jadi kita sebagai tim dari Tanoto Foundation juga dari Kombel kita Green Squad dan Pak Kombel Pak Bavo dan teman-teman yang ada di Kota Semarang memberikan sedikit bantuan kepada Bapak Ibu guru melalui pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan di masing-masing tim. Demikian Mbak Ana. Iya, nah ini kalau untuk Pak Bavo ya, sejauh mana sih siswa ini dilibatkan ya Pak ya dalam mungkin pengembangan materi-materi atau juga hal-hal yang dimasukkan ke dalam aplikasi seperti itu. Ini keterlibatan siswa sejauh mana ini Pak? Selama ini untuk siswa keterlibatannya sampai sekarang masih sebagai pengguna aplikasi itu. Sebetulnya yang susah itu gurunya, karena gurunya itu harus membuat soal dan soalnya itu ada kriterianya gitu, yang harus ditepati supaya soal itu menjadi bagus dan memasukkan ke aplikasi. Maka kemarin pelatihan ini memang ke guru-guru dulu ya, untuk bisa membuat soal sendiri, terus membuat task itu kayak pos-posnya tugas yang nanti dirangkai dalam satu trail rute begitu. Ada misalnya 5 task gitu, nanti dirangkai dalam satu trail. Nah biasanya membuat soal itu juga tidak gampang. Ada beberapa kriterianya. Misalnya di sekolah ada lapangan basket, kemudian kita mau cat untuk daerah shooternya, syutingnya itu berapa sih luas itu dan catnya nanti habisnya berapa. Itu tidak ada data di sana, cuman berapa luasnya. Terus kalau misalnya 1 meter persegi butuh sekian mililiter, berapa sih dibutuhkan cat. Mereka akan mengukur bareng-bareng, oh ini diameternya sekian, terus oh ini bentuknya trapesium, terus nah itu yang kami lihat sebagai guru itu keren gitu. Anak-anak itu mencari data dengan mengukur dan sebagainya, dan itu tanpa disadari nanti di masa depannya mereka sudah terbiasa dengan mengaplikasikan soal-soal permasalahan dalam kehidupan melalui konsep matematika yang didapat di kelas. Nah seperti itu.
Jadi secara tidak langsung mereka pahami konsepnya dan bisa mengaplikasikannya betul, itu ya Pak betul. Di dalam kehidupan di dalam ya. Pendidikan itu yang disebut tadi bermakna begitu. Baik, ya Bu Fitri tadi selain metode hibah ya, sebenarnya ini kalau dari Tanoto Foundation ini bentuk dukungannya kepada seperti kelompok-kelompok belajar ini mekanismenya melalui apa saja Bu? Kami memberi dukungan dana untuk kegiatan pelatihan, kemudian pendampingan dari Fasda ke guru. Para Fasda ini kan membutuhkan dana untuk transportasi dan kebutuhan yang lainnya. Nah, kalau dari Tanoto selain dana untuk bersupport kegiatan-kegiatan tersebut, kita juga yang terpenting adalah pendampingan untuk mengelola proyeknya, serta pendampingan bagaimana memonitor dan mengukur progres proyek. Karena keterampilan ini mungkin Bapak Ibu guru bukan aktivitas yang sehari-hari sering dilakukan di sekolah. Nah, ini yang kita tambahkan. Jadi Tanoto Foundation kita mendampingi langsung praktek di proyeknya masing-masing, bagaimana Bapak Ibu nanti mengelola proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasinya yang baik bagaimana. Bagaimana mengukur keberhasilan dari proyeknya, itu yang kita dampingi dan kita latihkan ke Bapak Ibu Fasda. Jadi sebetulnya dukungan dana itu tidak satu-satunya dukungan dari Tanoto Foundation, tetapi pendampingan dan skill dalam pengelolaan proyek itu juga menjadi porsi yang cukup besar yang kita fokuskan untuk Bapak Ibu Fasda. Begitu Mbak Hana. Baik, ya kita sebenarnya masih ingin berbincang lagi, tapi mungkin ada keterbatasan waktu ya. Nah ini dari Bu Tanti, setelah kemudian bisa menciptakan satu aplikasi yang berbentuk 3D dan juga melalui QR Code ini ya Bu ya. Selanjutnya apa lagi nih yang ingin dikembangkan seperti itu untuk bisa membantu pembelajaran bagi para muridnya? Ya, baik Mbak Hana, kita punya keinginan bahwa nantinya yang bisa membuat sumber belajar ataupun bahan bacaan tentang literasi itu tidak hanya guru, tetapi bisa juga dari murid. Itu sehingga kalau sekarang ini dari guru itu memberi contoh dulu bahwa guru bisa kok membuat sumber belajar, bisa kok menulis untuk meningkatkan literasi, maka harapannya murid pun juga akan meningkat literasinya, karena murid yang literat itu akan lahir dari guru yang literat begitu. Baik, Pak Bafo ini mungkin sebagai penutup seperti apa ini Pak? Ya, oke. Baik, untuk kami, saya sendiri berkeinginan ke depan nanti ketika masih terkait dengan MCM, tapi nanti sudah dibalut dengan sosial. Jadi misalnya di sekolah kita harus membuat rem untuk orang difabel yang kursi roda itu loh Mbak. Nah, ketika ditentukan rem yang bagus itu jika kemiringannya 5 derajat, tidak lebih dari 5 derajat itu yang bagus. Maka ketika sekolahan itu tingginya memiliki tangga setinggi sekian, berapa sih dibutuhkan area ke sana? Kenapa? Saya pengen nanti matematika tidak berhenti luasnya berapa, kemiringannya berapa, tapi ada sentuhan sosial kemanusiaan hadir di situ. Nah, saya inginnya nanti seperti itu. Jadi ada sentuhan sosial dan kemanusiaan di dalam matematika itu sendiri. Baik, Bu Fitri terakhir ini sebagai penutup seperti apa ini harapannya Bu? Kalau kami dari Tanoto Foundation berharap anak-anak ini punya kebiasaan membaca yang menyenangkan. Jadi membaca bukan semata-mata karena ada tugas dari guru atau ada proyek yang memang harus dikerjakan, tapi memang ini kesukaan mereka. Kami berharap dari karya-karya yang dikembangkan oleh Bapak Ibu guru yang didampingi oleh kelompok Grade Squad misalnya itu bisa menumbuhkan kecintaan anak membaca, antusias untuk membacanya lebih tinggi sehingga
mereka membaca karena suka, sehingga mereka memahami isinya, mereka bisa menginterpretasikan isi bacaan, dan mereka juga bisa mungkin menceritakan kembali dengan bahasa mereka sendiri. Dan dari numerasi, kami berharap anak-anak bisa memaknai matematika dan konsep-konsep yang mereka pelajari ini untuk aplikasi dan membantu aktivitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga matematika tidak hanya berdiri sebagai ilmu saja, tetapi sudah menjadi alat yang membantu dalam kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Harapannya dengan seperti ini anak-anak bisa belajar sepanjang hayat, dan mereka bisa menjadikan matematika ini sebagai fondasi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, dan mereka bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Begitu, Pak. Baik, Bu Tanti, Pak Bavo, dan juga Bu Fitri, terima kasih sudah berbincang bersama kami, memberikan satu insight baru ya, terutama untuk pendengar dan juga pemirsa yang melihat tayangan kita pada kali ini ya. Dan pendengar, mereka-mereka ini adalah sebuah contoh ya, di mana proses pembelajaran ini bisa menjadi lebih menarik, dan dari ketertarikan terhadap pelajaran dan juga membaca, ini akan menjadikan masa depan bagi anak putra-putri kita menjadi lebih berharga. Demikian kita akhiri Bincang Kreatif bersama dengan Tanoto Foundation untuk edisi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.